مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيع. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid Jami Harapan Jaya, alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Edi, yang kami baru komunikasi, alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua RW beserta jajarannya dan imam kita yang begitu Masya Allah suaranya membuat kita serasa semakin rindu ingin jumpa sama Allah. Suaranya lapang. Saya sangat jarang ketemu dengan begitu lapang suara beliau. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku yang tercinta, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kajian kita malam ini berjudul Sempurnakan Iman dengan Sabar. Judul ini disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga. Ini karya saya juga. Jadi buku-buku saya itu rata-rata saya ceramahkan. Dan kitab Indeks Hadis dan Syarah, jadi ada dua ini selalu ini didampingi, ini kitab rujukan, dan alhamdulillah di masjid ini dijadikan sebagai ya pokok bahasan setiap hari ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi jemaah Masjid Jami Harapan Jaya ini. Keberkahan itu, berkah itu artinya punya nilai lebih dari nilai yang sebenarnya. Saudara yang berbahagia, sebetulnya untuk sekedar mengenal saya lebih dekat ya. Di samping saya suka menulis ya, dan ini perlu juga saya sampaikan, buku yang dijadikan rujukan menjadi kajian setiap hari ini diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, yang diluncurkan oleh dua menteri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Agama Republik Indonesia.
dan juga dihadiri oleh duta besar, 3 duta besar yang menghadirinya. Duta besar Arab Saudi, duta besar Palestina, dan duta besar saya lupa satu lagi. Dan maaf, itu bisa dilihat di YouTube saya, peluncurannya bisa ada kelihatan di situ. Ya, jadi karena saya ini orang dakwah gitu. Sehari-hari waktu saya harus untuk dakwah. Ya. Jadi setiap hari saya syuting, dan syuting itu saya ambil materinya dari buku-buku saya. Baik apakah ini wanita di wajahmu kulihat surga, apakah empati di tengah keresahan, bersamamu aku melangkah, ya, menuntun langkah anak ke surga, ya, membuka jendela hati, dan sebagainya dan sebagainya. Nggak sampai lupa saya, banyak buku saya alhamdulillah. Dan yang terbaru buku saya itu Mausu'ah al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufahris. Itu sebanyak 9 jilid, tebal-tebal, ya, 9 jilid. Alhamdulillah, itu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran itu juga ada indeksnya, sama seperti ini ada indeksnya. Jadi saudara kalau mau nyari surat apa, ayat berapa, tentang apa, mudah nyarinya, buka di indeks. Bagaimana kita nyari dalam kamus, ya kayak gitu aja. Ya, jadi sangat mudah. Nah, itu selama ini kita lemah dalam metodologi, karena itu saya berusaha membuat itu. Ya, dan insya Allah, ya kalau, nah saudara yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Kita masuk kepada kajian kita. Seekor lebah makan dari makanan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik, hinggap di atas ranting dan tidak merusak apa-apa. Ketika lebah itu terbang, seluruh organ tubuhnya bergerak, tapi ada satu yang tidak bergerak, yang tidak terlihat oleh mata. Dan ketika lebah itu hinggap sambil mengisap sari madunya, seluruh anggota tubuh yang tadi bergerak kemudian berhenti serentak, kecuali satu yang tak berhenti, yang tidak terlihat oleh mata. Begitu juga ketika seseorang minta tolong, aku tenggelam, sesungguhnya dia belumlah tenggelam, karena tanda orang yang tenggelam bukan dari teriakannya. Begitulah Jalaluddin Rumi menggambarkan tentang Tuhan, tentang Allah. Jadi bukan dari teriakan seseorang atas ketakwaannya kepada Allah, bukan. Tapi dari kerendahan hati, dari kerendahan hatinya secara total, dan sabar. Saya ulang lagi, dan sabar. Karena itu saudara,
Jadilah kita menjadi manusia yang sabar. Sabar itu indah. Sabar itu kunci kebahagiaan. Sabar itu dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa man yasbir yusabbirhullah. Wa ma utiya ahaddu min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri. Artinya, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Ingat, tidak ada suatu karunia yang diberikan oleh Allah melebihi, lebih baik dan lebih luas dari sabar. Sementara ini kita menganggap sabar itu enteng saja. Padahal sabar itu sesuatu yang luar biasa. Itu karunia Allah yang sangat besar dan sangat luas. Karena itu jadilah manusia yang sabar. Kalau tidak sabar kita mau ngapain? Allah yang maha menentukan. Saudara yang berbahagia, dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah engkau berada di perbatasan negeri. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Imran ayat 200. Nah, sekali lagi saudara, saya mengajak, sabar itu indah. Ya, sabar itu Masya Allah sesuatu yang luar biasa. Ketika kita ditimpa musibah, kalau kita sabar, Masya Allah, Allah menganugerahkan sesuatu kenikmatan kepada kita. Padahal kita ditimpa musibah. Coba kalau kita nggak sabar, sudah barang hilang yang kita cintai pergi, lalu kita nggak sabar, 2 kali lipat, mungkin sekian kali lipat kerugian kita. Saudara yang berbahagia, lawan dari sabar itu emosional. Emosi itu sangat mempengaruhi kita dalam kehidupan kita, terutama menghadapi musibah. Atau barangkali kalau kita pedagang gagal transaksi, emosi, kesal. Atau barangkali saat mengambil keputusan secara emosional. Daniel Goleman menulis buku yang berjudul Emotional Intelligence. Isinya mengungkapkan betapa pentingnya memperhatikan kecerdasan emosi dalam kehidupan. Ya. Kadang-kadang kita baru sadar setelah kita mengalami kerugian, baru sadar kita betapa pentingnya sabar itu. Ya. Saudara yang berbahagia, Goleman menemukan orang Amerika yang IQ-nya 135, saudara, 135.
Tetapi dia hanya menjadi pekerja orang yang IQ-nya rata-rata di bawah 100. Artinya apa? Artinya orang pintar jadi pegawai orang bodoh. Artinya itu. Kenapa? Karena tidak cerdas secara emosional. Ini maaf, terutama yang muda-muda ini. Saudara, banyak orang-orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, tapi jarang dia berhasil dalam hidup. Jangan dipikir orang-orang yang punya perusahaan itu orang-orang yang cerdas secara IQ-nya tinggi. Enggak. Ibarat kita menonton bola, ya maaf ini. Yang kita nikmati itu hasil itu nomor 2. Yang kita nikmati bagaimana proses dalam permainan itu. Nikmati itu. Begitu juga kita dalam hidup ini. Prosesnya yang harus kita nikmati. Soal hasil itu bagaimana proses. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Tapi kalau prosesnya itu emosional, tergopoh-gopoh, nggak sabar, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, saudara yang berbahagia, maaf barangkali kajian kita agak, tapi insya Allah kalau direnungkan ini bagus, karena ini kesalahan-kesalahan yang sering kita terulang di dalam hidup kita. Ya. Maaf, ibarat kita sering mengulang kesalahan yang sama setiap hari. Dan kalau menonton ceramah-ceramah saya di YouTube, itu banyak materi-materi seperti itu saya tampilkan. Ya. Kita jarang berbicara tentang kesempurnaan. Kenapa? Karena kita memang sering melakukan kesalahan yang sama. Hari ini salah, besok salah lagi, lusa salah lagi. Nah, karena itu saya harapkan bukan bermaksud apa-apa. Saya sisa hidup saya ini untuk dakwah. Ya. Tinggal buka HP, buka Buya Alfis TV, banyak 500 lebih episode. Ya. Ini asisten saya ini yang setia dampingin saya. Ya. Semua ini, alhamdulillah, insyaallah. Ya. Enggak bayar. Apa saya kaya dari situ? Enggak sama sekali. Sampai hari ini sesen pun saya enggak dapat duit. Tapi bukan itu yang saya kerja. Bukan saya juga enggak butuh, saya butuh juga. Namanya hidup pasti kita butuh. Tapi bukan, kita enggak ditentukan oleh itu, enggak ditentukan. Enggak ada itu pun kita akan, memang hidup ini adalah untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, mengajak teman-teman. Mudah syukur-syukur kalau teman-teman misalnya anak kita ya sering nonton itu, lama-lama dia bisa menjadi ustaz. Dia hafal aja satu ceramah, ya maaf, dia hafal satu ceramah lalu diulang lagi sama dia. Nanti ceramah bulan depan dia hafal lagi. Dia kebiasaan itu yang insya Allah akan membimbing dia menjadi seorang ustaz. Apalagi kalau punya kitab ini, Masya Allah, ini kitab rujukan, ini kitab pertama di dunia, kitab hadis yang lengkapi dengan indeks. Bukan kata saya, bukan. Saya nggak pernah. Saya
Itu diluncurkan buku saya itu bukan keinginan saya, keinginan teman-teman saya. Buku saya yang terbaru yang 9 jilid, saya bilang gak usahlah diluncurkan. Gak bisa Buya. Buya telah menuliskan tinta merah untuk kita, tinta emas untuk kita di MUI ini. Nah itu teman saya menghargai itu, ya udah, alhamdulillah. Ya. Kalau itu pandangan mereka, oke, terima kasih. Nah, karena itu saya mengajak sekaligus, ya. Ini media sekarang, media digital, kita harus manfaatkan ini. Jangan hanya orang yang menggunakan, kita. Nah, insya Allah ya, daripada main yang gak keruan, main game dan segala macam, nonton ceramah insya Allah. Ya, kalau punya kitab ini insya Allah, ya, dengarkan ceramah itu yang dibahas ini. Dalam ceramah itu yang dibahas ini dan ini. Ada buku yang lain yang tadi saya katakan, karena buku saya banyak. Alhamdulillah Allah memberi ketekunan dalam menulis, ya. Bermanfaat bagi semua, bagi saudara-saudaraku. Nah, saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Kecerdasan emosional dalam hidup ditandai dari kemampuan mengendalikan emosi. Ya. Dalam Islam disebut dengan sabar. Karena itu jadilah orang yang sabar. An-nasru ma'sarbi wal faraju ma'arkarbi wa inna ma'al usri yusra. Kemenangan itu dibarengi dengan kesabaran. Karena itu jadilah orang sabar. Kalau mau menang, sabarlah. Sabar itu bukan berarti kalau ditampar pipi kiri lalu berikan pipi kanan, itu nggak sabar namanya, itu bego namanya. Ya. Saudara, persoalan itu diiringi dengan solusi. Karena itu kuncinya adalah sabar. Tidak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Pasti ada solusi. Kesulitan itu diiringi dengan kemudahan. Semuanya ini kuncinya sabar. Jadi sabar itu bukan lari dari kesulitan, bukan menyerah kepada kesulitan, tapi berani mengatasi kesulitan itu dengan sabar dan ilmunya. Jangan nyerah sama kesulitan. Jangan lari dari kesulitan. Tapi berani ngatasin itu. Dan insya Allah jangan biasakan bicara mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kenapa prestasi kita rendah? Karena kita jarang bicara prestasi. Kita berjalan aja kayak air apa adanya. Coba kalau kita bicara prestasi, pasti kita ingin meningkatkan kualitas hidup, baik secara intelektual maupun secara emosional, ya, maupun secara ekonomi. Insya Allah ekonomi akan menurun mengikut, insya Allah. Nah, saudara yang berbahagia, saya ulang hadis tadi. Wa man yasbir yusabbirullah wa ma utiya ahadu min ata'in. Ya. Wa ma ausa'u minas sabri. Barang siapa yang sabar, maka Allah menganugerahkan kesabaran itu kepadanya. Seseorang tidaklah dikaruniakan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari sabar. Nah, hadis Bukhari, kitab Indeks Hadis dan Syarah, nih kitab Indeks Hadis dan Syarah, ya. Hadis nomor 1338. Mudah nyari.
Hadis, setiap hadis itu kan ada nomornya. Ya. Ibu mau cari apa? Tentang apa? Tentang cinta. Buka indeks C. Cinta. Cinta apa? Cinta itu banyak. Cinta harta, cinta ilmu, ya, cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta bangsa, banyak. Mau cinta apa? Cinta Allah. Buka di C. Nih kalau nyarinya di sini. Cinta, cari cinta Allah. Buka C, cinta. Oh, ini dia, cinta Allah. Nanti ada perintahnya. Buka perintahnya. Cinta Allah. Buka jilid 2 hadis nomor 1405 misalnya. Ambil jilid 2. Tiap hadis itu kan ada nomornya. Ya. 1402 cari. Oh, ini dia. Baca. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, itu pertanda imannya telah sempurna. Masya Allah. Cinta apa? Cinta anak, bimbing anak. Cari di sini, di sini. Cinta anak. Lihat perintahnya apa. Cintanya kok banyak. Cari yang sesuai dengan persoalan kita. Lalu ikuti perintahnya. Oh, lihat jilid 1 hadis nomor misalnya 506. Cari, buka 506. Oh, ini cinta anak. Amalkan itu. Nah, seharusnya kalau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah sudah gak ada, sudah lama meninggal. Tapi beliau, warisan yang beliau tinggalkan, Masya Allah, sangat lengkap sekali. Dan selama ini karena susah mencarinya, maka saya bukukan ini. Saya buka indeksnya. Saya katakan, bersyukur banyak betul ya. Alhamdulillah, Buya menyusun ini. Ya Alhamdulillah. Bukan karena saya hebat, enggak. Allah menuntun saya untuk begini, ya Alhamdulillah. Berguna begitu. Buku yang terlaris saya ini. Cuman karena COVID aja berhenti. COVID kemarin semua kita ya tiarap. Tapi insya Allah ya, sampai hari ini kita masih hidup. Kewajiban kita sebagai Islam tetap kita laksanakan. Alhamdulillah. Itu ujian kecil. Nah, saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Alkisah seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Mudah-mudahan ada seorang ayah mengajak keluarganya, anaknya, istrinya untuk menonton sebuah opera. Nonton opera, ya. Lalu salah seorang di antara anaknya itu, ya, salah seorang di antara anaknya ingin bikin kejutan, dia lebih duluan pulang. Dia pulang dulu. Lalu begitu tontonan selesai, mereka pulang. Ya, masuk semua. Begitu bapaknya melihat ada kamar mandi yang menyala lampunya, bapaknya berpikir, wah ini ada maling ini. Diambil senapan, dibidik ke kamar mandi. Begitu pintu terbuka, dia tembak, jeder. Ternyata peluru yang meluncur itu membolangi kepala anak kesayangannya yang tercinta. Kenapa? Karena kurang terlatih dalam kesabaran. Banyak orang yang itu cerdas dia. Dan sering terjadi dalam diri kita. Allah
Saudara yang berbahagia. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena itu saya memberikan kajian tentang judulnya itu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika sedang menghadapi musibah. Pertama, bersabar. Yang kedua, berdoa. Kemudian tabah menunggu jalan keluar. Ya, yang penting untuk diingat sesungguhnya yang harus kita nikmati dalam kehidupan ini adalah prosesnya. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi proses ini yang perlu kita nikmati. Ya. Jangan buru-buru. Karena proses ini yang menentukan. Soal hasil itu sudah akibat dari proses. Bagaimana kita berproses itu akibatnya nanti seperti apa? Ya tergantung proses itu. Saya ulang tadi, pemain bola itu berani dia mengambil resiko. Kenapa? Dia melihat peluang untuk bisa menciptakan gol. Tapi bukan bunuh diri gitu. Nah, ini kita juga berani untuk miskin sesaat. Untuk apa? Untuk kaya. Lihat pedagang yang berhasil itu adalah pedagang yang sabar. Dia berani miskin bukan untuk selamanya, sesaat. Kemudian dia menjadi kaya. Kadang-kadang maaf, rumus kita punya tapi terapan orang lain yang punya, yang melaksanakan. Iya, berhasil mereka. Saudara yang berbahagia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan teramat. Ketika ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh saya lupa, kalangan Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan kepada mereka yang meminta. Lalu mereka meminta lagi, diberikan lagi Rasulullah. Lalu mereka minta lagi, lalu diberikan lagi oleh Rasulullah. Sehingga habis apa yang Rasulullah punya. Tapi di penghujungnya, ini yang menarik yang perlu kita ingat. Kata Rasulullah, aku tidak akan menyembunyikan kebaikan yang ada pada aku. Diberikan oleh Rasul. Ingat itu. Artinya apa? Sedekah. Ini hubungan interaksi sosial. Jangan dipikir sedekah itu akan membuat kita miskin. Tidak, justru itu yang akan membuat kaya. Walaupun secara seakan-akan harta kita berpindah kepada orang lain. Saudara yang berbahagia, ini sebuah, karena itu sedekah, kalau saudara baca di dalam kitab ini banyak betul tentang sedekah. Sedekah, sedekah, dan sedekah. Sedekah itu tidak akan membuat kita miskin. Ya. Saudara, misalnya ada 3 orang pelancong di padang pasir kehausan. Lalu dia menemukan sebuah pompa. Dia coba pompa itu, ternyata enggak keluar airnya. Ya. Padahal dia sangat-sangat kehausan sekali. Kemudian dia lihat ke atas, oh, ada botol yang penuh bersih air. Dia ambil botol itu, lalu dipancing. Keluar air yang banyak. Nah, itulah sedekah itu. Itulah sedekah itu. Karena itu jangan takut sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar.
sedekah doa cita-cita tercapai, sedekah tenaga bagan kuat, sedekah senyum awet muda. Karena itu perbanyaklah sedekah. Tidak akan miskin kita tidak akan miskin. Saudara yang berbahagia. Oleh sebab itu saudara, kadang-kadang apalagi kita datang ke masjid, rasanya malu kita kalau ke masjid nggak bawa uang, walaupun hanya 500 perak atau 1000 perak. Ya. Ini untuk pembaguan agama Allah. Ya, bawa dari rumah. Atau ketemu dengan seseorang, minta-minta, ya, sedekah. Saudara yang berbahagia, ada seseorang kalau di negara-negara makmur, ya, negara-negara makmur itu kalau dia berjualan, ya, itu di situ ada tempat sedekah yang khusus, tempat untuk sedekah. Orang yang mau sedekah taruh di situ. Ya. Jadi kalau misalnya ibu beli kue agak 3 atau 4 biji, yang satu taruh di tempat sedekah. Nanti ada yang perlu, tidak punya duit, dia tinggal ambil ke situ. Gratis ditulis di situ. Ini kejadian pernah terjadi di Bandung. Ya. Jadi satu hari waktu itu habis banjir. Ya. Jadi banyak pengungsi, di mana-mana banyak pengungsi. Ya. Nah begitu seseorang berhenti di sebuah toko yang serba ada lah gitu. Dia karena kedinginan, lalu dia meminta mau beli selimut. Ya, beli selimut. Dia minta ada selimut. Ya, ada harganya ditawar 1.500.000, dia nggak kasih. Ya. Kemudian datang orang lain. Datang orang lain nawar, dia bilang uang saya cuma 300.000, tapi saya perlu selimut 3 biji. Lalu diberikan kepada toko itu, walaupun yang penting bisa untuk menutupi ini saja, dingin saja. Lalu oh ya ada ya, bagus dan murah, ini murah. Kemudian diambil yang harganya ditawar 1.500.000 tadi, 3 biji, lalu diberikan kepada orang itu. Diberikan. Lalu yang nawar tadi marah, Bapak ini apa-apaan? Bapak menghina saya ya? Saya tadi tawar 1.500.000, Bapak nggak kasih. Sekarang orang itu datang, duitnya cuma 300, Bapak kasih 3. Bapak menghina saya. Lalu dibilang, Bapak, saya bukan menghina. Lalu apa maksudnya? Bapak yang tadi saya mengenal beliau. Beliau itu jemaah masjid yang di sebelah sana. Itu lihat tuh puncaknya di situ. Kubahnya kelihatan. Lalu dia bilang, rumahnya hanyut terbawa oleh banjir. Dia jemaah masjid saya. Saya kalau tidak takut dia merasa terhina, saya tidak akan terima uangnya. Tidak akan saya terima. Lalu apa katanya? Orang itu langsung sambil ngapus air matanya. Terima kasih Pak, Bapak telah memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bapak, punya hati seperti Bapak.
banyak saudara-saudara kita yang masih terpuruk ekonominya. Mari kita tingkatkan kepedulian. Ya. Saya pernah satu kali saya datang ke sebuah masjid di apa itu. Ya. Jadi ternyata masjid itu agak aneh. Gitu. Jadi begitu saya masuk, ada orang yang habis dia ngambil wuduk, lalu dia masuk waktu itu kuliah subuh saya di sana. Begitu masuk, lalu dia ada tombol yang dipencet sama dia. Dipencet tombol itu, kemudian dia baru sholat, ya, sholatul masjid. Kemudian gitu. Lalu saya tanya sama pengurusnya, itu apa Pak yang dipencet itu? Itu tidak hanya satu orang gitu dipencet. Apa itu Pak? Oh itu apa namanya itu, orang-orang yang pemulung ya. Pemulung, ada yang pemulung, ada yang tukang ojek, macam-macam lah. Nah itu dia buat program sama dia. Kalau dicatat siapa yang akan ikut, itu namanya dicatat. Nanti setiap waktu dia sholat, kalau dia pencet bel itu akan ada, berarti nanti absennya akan terisi gitu. Nah kalau setiap bulan sekian kali dia hadir sholat berjamaah, maka nanti dia akan dapat macam-macam ya. Ada yang 500.000, ada yang 400.000, ada yang 300.000, tergantung kehadirannya ya. Ada yang, nah itu, tapi itu sponsornya banyak gitu. Jadi macam-macam yang membuat sponsor yang ini itu. Saya ikut Pak, saya untuk sekian, saya untuk sekian. Nah itu banyak itu. Jadi tukang ojek sebelum dia pergi mencari apa tumpangan, orang yang mau berjasanya, itu dia sholat subuh dulu berjamaah di sana. Nah karena itu bagaimana, barangkali ini salah satu upaya untuk membangun masjid. Ya, mungkin kita bisa urunan, misalnya salah satu ini metode ini barangkali ada baiknya juga. Ya. Dan atau mungkin apa, pemulung sebelum dia cari keliling pemulung, dia sholat dulu situ. Ya, nanti akhir bulan dia datang ke sana dan itu dia dapat, ada yang ya seperti tadi ada 500.000, ada yang tergantung kehadiran dia gitu. Masya Allah, ini mendidik banget gitu. Ya, jadi karena itu mari kita tingkatkan rasa kepedulian. Ya, saya bagaimana kita merasakan bahwa saudara-saudara kita, ya kita mungkin cukup, tapi saudara kita bagaimana gitu. Mungkin dalam salah satu bentuk itu kita sadar. Ya. Dan saya kira ini yang perlu saya, antara lain yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan barangkali kalau ada yang akan bertanya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Ya. Dan maaf, saya tambahkan oh iya, ada yang perlu, karena saya lupa tadi, karena ada saya dikasih judul ya, sabar dan punya rasa malu ya. Di dalam, sebetulnya kalau mau cari malu ya, misalnya tentang malu, tinggal buka di sini, buka di malu, cari gadis malu, ketemu. Misalnya ini hadisnya, istahyu minallahi qal ayai man istahya minallahi qal ayai farjah farza'a farizra fazir ra'sa wa ma huwa wal yahfazil badna wa ma hawa wala yazkurillahi
sholat, kadang-kadang sholat kita abaikan. Ya. Kita maaf ini. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah bertanya, kaifa takfuruna billah? Kata Allah, kenapa kau kufur kepadaku? Wa kuntum amwata, padahal tadinya kamu mati. Ya, jadi kita tadinya mati. Mati di sini artinya belum ketemu jasmani dan rohani kita. Fa ahyakum, lalu dihidupkan oleh Allah. Summa yumitukum, lalu dimatikan lagi oleh Allah. Summa ilaihi turja'un, kepada Allah semua kita dikembalikan. Ya, jadi tadinya kita mati lalu dihidupkan. Mati di sini belum ketemu jasmani dan rohani kita. Jasmani kita masih bertebaran di alam semesta ini, ya, di bumi ini. Mungkin masih di tengah sawah, mungkin masih berbentuk rumput, mungkin masih di pojok pohon kelapa. Di tengah sawah barangkali masih berbentuk padi. Padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi, nasi dimakan oleh orang tua kita melalui perut, ya. Nah, atau barangkali, loh, itu asal kita. Maaf, jangan salah. Jadi asal kita dari itu. Rumput itu asal kita. Maaf. Bisa secara ilmiah ini bisa dibuktikan. Ya, oh, rumput bapak saya kan nggak makan. Memang rumput nggak dimakan oleh orang tua kita. Ya. Tapi rumput dimakan oleh siapa? Oleh sapi. Ya, oleh kambing. Kambing dimakan oleh siapa? Oleh orang tua kita. Nah, setiap makanan yang dimakan itu yang menjadi nutfah, ini perlu. Menjadi zat kehidupan. Jadi nutfah. Kalau laki-laki disebut spermatozoa, wanita ovum dalam ovarium, itu asalnya dari situ. Jasmani kita asal dari situ. Nah, itu yang dimakan oleh orang tua kita. Nanti laki-laki menjadi sperma, ovum, wanita ovum dalam ovarium. Nanti manakala orang tua kita melakukan hubungan intim, ya, dalam proses embrional, nanti terjadi pembuahan itu dalam proses embrional sampai nanti terjadi janin yang sempurna umur 120 hari, ya, maka Allah tiupkan roh. Dahulu roh kita masih di alam lahud, alam absolut abstrak, ya, alam perjanjian, ya, di mana sebelum roh-roh ini ditiupkan, Allah minta, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Ya, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Ya, maka ditiupkan roh itu, ditiupkan roh. Dari mana? Dari alam ruh. Umur berapa? Umur 120 hari. Maaf, umur 9 bulan 10 hari. Roh ditiupkan. Nah, ini di sini kita sudah hidup. Karena jasmani dan rohani udah ketemu. Ya, nanti setelah umur 120 hari, 9 bulan 10 hari kita terlahir ke dunia. Lahir ke dunia dalam keadaan sempurna. Sempurna dalam arti punya kepala, punya mata, punya telinga, punya hati, punya jantung, punya otak. Ya, kita sudah punya kaki tapi belum bisa jalan. Kita sudah punya mata tapi belum bisa lihat. Ya, kabur-kabur aja. Kita sudah punya otak, belum bisa mikir. Nah, kemudian diberi daya ingat oleh Allah. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Ya, melalui pendidikan formal kita menjadi pintar, menjadi cerdas, menjadi teknokrat, menjadi saintis, menjadi ilmuwan. Ya. Nah, sehingga maaf saudara, ya, kalau yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, ya setelah hidup dikehidupi, dikasih rezeki, dikasih istri, dikasih pekerjaan, dikasih segala
menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat, bahwa kita hadir di bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Saudara, oleh sebab itu harus selalu ingat ayat ini. Jangan kita pikir kita cerdas itu karena kita hebat. Enggak, Allah yang cerdas. Allah yang ngasih kecerdasan kepada kita. Untuk apa? Untuk beribadah. Jangan kecerdasan itu untuk nipu orang. Ya. Siapa yang ngasih pekerjaan? Allah yang ngasih pekerjaan. Ya. Siapa yang ngasih jabatan? Allah yang ngasih jabatan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Ya. Jadi yang perlu kita sadari bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bimbing anak-anak kita. Ya, tingkatkan rasa malu. Ya, malu kepada sesama, malu sama Allah terutama. Ya. Kita tadi mati lalu dihidupkan, setelah dihidupi, dikasih pekerjaan, dikasih rezeki, dikasih istri, dikasih anak, dikasih menantu, dikasih cucu. Masya Allah, semua Allah berikan. Nah, tapi kalau kita mengabaikan Allah, lupa sama Allah, ya, nah ini yang perlu kita tingkatkan. Saya maaf karena memang saya lebih banyak pandai menulis ketimbang bicara, ya. Tapi saya bersyukur hari ini saya dikasih kesempatan bicara di sini, ya, dan alhamdulillah, sebetulnya ini di mana-mana sangat banyak yang menggunakan ini. Alhamdulillah saya bersyukur, ya, termasuk di sini, ya tiap hari, masya Allah, sudah 3 tahun sudah masuk ke ayat 900 ya Pak ya, 900 ya, masya Allah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan, ya, dan itu saya ingin sekali lagi saya pesankan, ya, kalau yang ada handphone coba gunakanlah untuk membimbing diri, ya, insya Allah kalau ibu buka di YouTube itu ceramah saya, insya Allah materinya bagus-bagus. Bukan saya dibandingkan dengan apa yang saya ceramahkan hari ini, lihatlah di sana. Bukan kata saya, bisa mengatakan itu kata orang, Buya, saya kalau dengar ceramah Buya rasanya sejuk hati saya. Tapi kalau dengar ceramah saya seperti ini yang sekarang ini, nggak ada apa-apanya nih, ya. Kan bukan apa, karena moodnya nggak dapat gitu, moodnya lagi nggak dapat, ya. Itu komentarkan banyak itu, saya kirimnya cukup, ya, bayangkan sudah 500 sekian kan, sudah sekian lama saya menginikan, dengan tekun kita buat itu, ya. Saya itu yang kelebihan yang Allah berikan, ketekunan, ya, bisa menulis ini memerlukan ketekunan ini. Kalau nggak tekun nggak bisa, ya. Orang jangankan kadang-kadang, ya, apa, ininya aja membuat surat aja nggak jadi kadang-kadang, ya. Nah, saya kira maaf itu yang barangkali yang perlu saya sampaikan. Baik, mari kita sejenak menengadahkan tangan dan memohon kehadirat Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' wa bi jabarutika allati ghalabta biha kulla syai' wa bi izzatika allati la yaqumu syai'. Allahumma ashri biha rahmatik wa awzina masyari'a rahmatik wa ahlilna hatta jannatik wa la tasumna biradamika wa la tahrimna bil haibati minka wa la tunakasna tarabtu wa la tublis makrumi wa la taksif masduri wa la tu'alin ala yunil akhabari akhfi anhum ma yakun nafsri alaihi aran. Allahumma ya Allah,
kesalahan telah menzalimi kami dengan pakaian kerendahan, perpisahan darimu telah bungkus kami dengan jubah kehinaan. Besarnya dosa telah mematikan hati kami. Tak mampu rasanya kami mengatakan dan berdoa kepadamu ya Allah, karena seringnya kami melakukan laranganmu, karena cepatnya kami melakukan laranganmu, karena kurangnya kami mensyukuri rahmatmu. Allahumma ya Allah, kami duduk bersimpuh di pintu keagunganmu, bergetar berserah diri kepadamu. Ingin kami sampaikan pengakuan hamba-Mu yang rendah dan hina ini, yang kadang-kala mengecilkan kebesaran Tuhannya, yang dosanya semakin membesar bersama hari-hari hidupnya, sampai saat berbuat telah terlambat, maut telah datang menjemputnya. Yakinlah ia tiada lagi tempat berlari dan berlindung kecuali dalam naungan-Mu ya Allah. Ya Rabbana, inilah kami ya Allah, duduk bersimpuh di pintu keagungan-Mu, bergetar berserah diri kepadamu. Ingin kami sampaikan pengakuan hamba-Mu yang rendah dan hina ini. Ya Rabbana, inilah kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang perlu saya sampaikan, maaf bagi yang berminat untuk memiliki kitab ini ya, bagi paling tidak ya, mungkin kalau ada rencana ya, tinggalkan, wariskan yang terbaik itu anak cucu kita ya. Kita tinggalkan mereka duit, belum tentu itu bermanfaat untuk mereka, tapi kalau tinggalkan kita kan kitab rujukan, insya Allah itu mudah-mudahan akan membimbing mereka ya, membimbing jalan hidup mereka insya Allah ya. Bagi mereka yang berminat, insya Allah ini bisa dicicil 2 kali, infaknya sebesar ya 700.000 rupiah ya, jadi untuk 2 bulan gitu ya. Ya, jadi 1 minggu pertama bayar, nanti bulan berikutnya bayar lagi, 1 bulan berikutnya bayar lagi. Infaknya sebesar 700.000 rupiah. Silakan nanti dihubungin, bisa di masjid. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.